Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai probabilitas dan distribusinya, kurva dan distribusi normal baku. Adapun subpokok yang akan kami bahas, yang pertama ada distribusi probabilitas normal, yang kedua ada dasar penyusunan distribusi probabilitas, yang ketiga ada karakteristik kurva distribusi normal, yang keempat ada pentingnya distribusi normal dalam statistika, yang kelima ada ciri-ciri distribusi normal, yang keenam ada penggunaan tabel distribusi normal dan aplikasinya, yang ketujuh ada aplikasi distribusi normal, yang kedelapan ada jenis-jenis distribusi probabilitas normal, yang kesembilan ada luas daerah di bawah kurva normal, yang ke-10 ada penerapan kurva normal, yang ke-11 ada pendekatan normal terhadap binominal, yang terakhir ada faktor koreksi kontinuitas. Sebelum kami melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Komantia Berliani dengan NIM 2017051159. Yang kedua ada Niputu Gita Suparwati dengan NIM 2017051166. Yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Nita Ina Mariani dengan NIM 2017051174. Dan yang terakhir ada Gede Randy Madrawan dengan NIM 2017051181. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ada pengertian distribusi probabilitas normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpanan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Yang kedua, ada dasar penyusunan distribusi probabilitas. Penyusunan distribusi frekuensi probabilitas dapat didasarkan atas pendekatan berdasarkan teori, distribusi probabilitas berdasarkan subjektif, distribusi probabilitas berdasarkan pengalaman. Yang pertama ada distribusi probabilitas berdasarkan teori. Penyusunan distribusi ini berdasarkan teori peluang. Contohnya itu, jika kita ingin mengetahui probabilitas jenis kelamin bayi yang dilahirkan 2 kali berturut-turut, maka terdapat 4 kemungkinan sebagai berikut. Kelahiran pertama laki-laki, kelahiran kedua laki-laki, kelahiran pertama laki-laki, kelahiran kedua perempuan, kelahiran pertama perempuan, kelahiran kedua perempuan, dan yang terakhir ada kelahiran pertama perempuan dan kelahiran kedua laki-laki. Yang kedua ada distribusi probabilitas berdasarkan subjektif. Distribusi ini merupakan penyusunan distribusi frekuensi atas dasar pertimbangan pribadi. Dan yang ketiga ada distribusi probabilitas berdasarkan pengalaman. Distribusi ini merupakan pengalaman pribadi atau berdasarkan catatan di masa lampau yang digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang. Adapun sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Komantia Berliani. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan submateri yang ketiga, yaitu karakteristik kurva distribusi normal. Next. Beberapa karakteristik dari distribusi probabilitas dan kurva normal antara lain, yang pertama, kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya pi. Yang ketiga, distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimptotis. Yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X, yaitu V. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva normal adalah 1, setengah di sisi kanan nilai tengah, dan setengah di sisi kiri. Next. Untuk submateri keempat, yaitu pentingnya distribusi normal dalam statistika. Next.
Satu-satunya distribusi probabilitas dengan variabel random kontinu adalah distribusi normal. Ada dua peran yang penting dari distribusi normal. Yang pertama yaitu memiliki beberapa sifat yang mungkin untuk digunakan sebagai patokan dalam mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil sampel yang diperoleh. Yang kedua, distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini. Next. Submateri yang kelima yaitu ciri-ciri distribusi normal. Next. Distribusi normal mempunyai beberapa sifat dan ciri, antara lain. Next. Yang pertama, disusun dari variabel kontinu. Yang kedua, kurva distribusi normal mempunyai satu puncak atau unimodal. Yang ketiga, kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng hingga min, median, dan modus terletak pada satu titik. Next. Yang keempat, kurva normal dibentuk N yang tak terhingga. Yang kelima, peristiwa yang dimiliki tetap independen. Yang keenam, ekor kurva mendekati absis pada penyimpanan. 3. SD ke kanan dan ke kiri dari rata-rata dan ekor grafik dapat dikembangkan sampai AK terhingga tanpa menyentuh sumbu absis. Next. Baik, untuk submateri yang keenam akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bahas tentang submateri penggunaan tabel distribusi normal dan aplikasinya. Tabel distribusi normal standarnya terdiri dari kolom dan baris. Kolom paling kiri menunjukkan nilai Z, tertera angka 0 sampai 3 dengan 1 desimal di belakangnya. Desimal berikutnya terletak pada baris paling atas dengan angka dari 0 sampai 9. Next. Submateri selanjutnya adalah aplikasi distribusi normal. Sebagai contoh, aplikasi distribusi normal dilakukan suatu evaluasi terhadap pengobatan TB menggunakan rifampicin dengan rata-rata kesimpulan 200 hari dan standar deviasinya sebesar 10. Berapakah probabilitas kesimpulan antara 90 dan 100? Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri berikutnya, yaitu jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Adapun jenis distribusi probabilitas normal, yang pertama yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan pi dan alfa berbeda. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah yang sama dan standar deviasi yang berbeda adalah bentuk Lipkotik dan mesokotik. Yang kedua yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan Q berbeda dan Q sama. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan Q berbeda dan sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda, namun bentuk kurva tetap sama. Yang ketiga itu distribusi probabilitas dan kurva normal dengan Q berbeda dan Q sama. Distribusi kurva normal dan berbeda, kurva ini berbeda pada semu mendatar dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda. Yang keempat itu distribusi probabilitas normal baku. Next. Selanjutnya itu submateri 9 yaitu luas daerah di bawah kurva normal. Next. Kurva setiap distribusi peluang kontinu atau fungsi padat dibuat sedemikian rupa sehingga luas di bawah kurva di antara kedua ordinat sama dengan peluang acak X mendapatkan harga antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Next. Next. 10 yaitu penerapan kurva normal. Next. Yang ke-11 itu ada pendekatan normal terhadap binominal. Next. Apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binominal dengan semakin besarnya nilai N, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Next.
Submateri yang terakhir yaitu faktor koreksi kontinuitas. Next. Nilai koreksi kontinuitas adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati untuk membuat pendekatan dari binominal ke normal. Memerlukan faktor koreksi. Selain syarat binominal yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi.